Kita habis membahas tentang hakim-hakim yang banyak peperangan. Kita memang ingat tentang kehidupan kita. Di pas Amsal pasal 30 sampai yang lain sangatlah berbeda. Jadi pasal Amsal ini tentang introspeksi diri sendiri, merasa diri sendiri tidak baik, tidak cukup, tahu keadaan kita, kelemahan kita, tahu kekurangan kita. Maka dalam keadaan yang pas ini, dalam keadaan yang berbeda ini, bagaimana menjawab keadaan lingkungan. Jadi tahu permasalahan di sini, jadi sangat bisa untuk menghargai seseorang, dan juga adalah seseorang yang sangat lemah. Tahu seorang yang diri sendiri ada yang lemah, maka mempunyai suatu amsal. Amsal hikmah adalah untuk mengejar Tuhan. Ini perkataan adalah Agur bin Yaki. Jadi situ tuh kata itu, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Jadi saya ada yang paling bodoh itu. Yaitu satu hikmahnya dari sini datangnya. Yaitu bodohnya tuh di mana? Ayat ketiga, juga tidak ku pelajari hikmah, sehingga tidak ku kenal yang Maha Kudus. Sebenarnya dia sangat dia adalah kenal. Ayat kelima, semua firman Allah adalah bumi, ia adalah pisah bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi dia tahu tuh firman Tuhan adalah murni, maka dia akan berlindung padanya. Dia tahu firman Tuhan ada baik. Dia tahu firman yang Tuhan itu bisa bertambah, tidak boleh bertambah ya, supaya jangan ditegur Tuhan. Dalam keadaan ini, dan dia berkata dia tidak mengenal penyelamat. Dan saya bisa memegang firman Tuhan sebagai perisai, itu akan lebih baik. Tapi yang bermuat itu, tapi berkata kalau dia tidak mengenal yang pencipta. Tadi makanya dia berkata dia tidak mengenal Tuhan tidak cukup. Dalam mengenal Tuhan itu, dia bisa menanya suatu permasalahan, dan dia bisa berkata semua bisa diturunkan firman-Nya. Jadi tahu Yesus adalah turun dari langit. Jadi dalam untuk menciptakan ya. Tahu namanya siapa, kamu tahu? Nama anaknya itu siapa? Kenapa dia tahu kalau Tuhan itu punya anak? Kamu merasa dia sangat pintar. Dan pikirannya itu mempunyai satu nubuat. Jadi dengan sepenuh hati mengejar untuk mengenal Tuhan. Ayat 7:9 sama 9. Dan bisa berdoa. Ya, ayat
dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tersebut aku mati, yakni itu Amsa ini adalah firman, salah satu firmannya. Jadi tahu kekurangannya sendiri dan memohon Tuhan membantu. Orang yang bisa berdoa adalah sangat pintar. Jika kita tidak berdoa, kita adalah sangat bodoh. Dan Tuhan bisa membantu tapi tidak ingin. Jadi kita selalu berdoa dan kita selalu pintar. Dan kita merasa berpikir kita bisa menyelesaikan sendiri dan tidak mencari Tuhan, adalah sangat bodoh. Jadi sini dikatakan memohon dua hal pada Tuhan. Jauhkanlah padaku kecurangan, kebohongan, jangan berikan padaku misalnya kekayaan, berikan aku kenikmatan makanan yang jadi bagianku. Jadi sini tahu dengan kelemahannya. Jadi kalau makan selalu kenyang ya, sangat, jadi tidak mengenal Tuhan. Jadi kita tahu kalau lapar akan mencuri ya, akan mencemarkan nama Allahku. Karena saya ada Tuhan ciptakan. Kalau merasa kalau makan terlalu kenyang itu tidak baik. Dan juga terlalu lapar juga tidak kuat. Jadi tahu keadaan dirinya sendiri. Jadi tahu dalam makanan ini sangatlah lemah. Ini adalah hikmat. Jadi tahu diri sendiri apa yang kekurangan, maka untuk menjauhi. Jadi bisa berdoa, tahu bisa berdoa dan tahu kelemahan kita. Ayat 9 sama 11 itu ada hikmat adalah hubungannya. Jadi Amsa ini ada hubungan baik, ada hikmat. Hubungan terpisah adalah lebih jauh. Ayat 10 turun. Jangan mencerca hambanya di rumahnya ada masalah apa, kesalahannya. Jika kamu akan berkata ini, akan merasa bersalah ya, masa akan mencercamu, maka berdoa pada Tuhan. Saya di sini saya ingat Pastor Deborah ada piara anjing. Kadang-kadang anjing yang di rumah itu tidak nurut. Kadang-kadang ya melewati batasnya dan juga kena omer ya. Tapi pas kita ada orang berkata permasalahan ini dan merasa tuh berdosa gitu ya, terus langsung bisa gitu garak untuk kalau tuh merasa kamu ngomongin kata-kata yang baik, saya tuh merasa tuh anjing juga tahu. Jadi hamba akan lagi lebih sensitif. Jadi jangan sembarang ngomong permasalahan istri hambanya. Jadi saya melihat satu hal di belakang banyak masalahnya.
Jadi turun ke bawah kita mesti lihat hal yang baik, dan yang ke atas itu terhadap ayah dan ibu, keturunan yang mengikuti ayahnya dia tidak diberkati ibunya tuh terhadap di atas itu ya tidak baik. Jadi kemarin melihat satu pastor berkhotbah, untuk membuat diri sendiri tidak berhasil adalah sangat gampang. Terhadap orang tua tidak baik maka kita akan gagal. Jadi terhadap hubungan atas mesti ada satu permasalahan. Ayat 12, ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh yang terangkat kelopak matanya. Dan juga keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi-giginya adalah pisau. Itu menindas orang yang sangat lemah. Jadi menekan mereka, menindas mereka ada sangat besar permasalahan. Jadi hal yang baik itu terhadap atas dan bawah dan juga terhadap diri sendiri. Hubungan ini yang baik ini maka orang itu ada hikmat. Ayat 15 sampai 17. Hikmah adalah cukup dan ada naungan. Si wanita mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hari yang tak akan kenyang dan 4 yang tak pernah berkata cukup. Itu si wanita di kerendam air ya. Ada 2 perempuan yang ada akan menyedot darah orang. Dunia orang mati yang lahirnya mandul, yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tak pernah berkata cukup. Dan sebagaimanapun juga ya, ingin melahir satu anak, tapi direndam dengan air dan tidak cukup. Dan seberapa banyak air akan disedot dan ini juga yang tidak cukup, tidak merasa cukup. Dan bagaimana juga termasuk juga mengorok-ngorok ayahnya dan dengan mendengarkan ibu. Jadi merasa kita tidak perlu dalam naungan. Jadi dalam depan itu hikmah kita adalah cukup puas dan ada naungan. Dan kita tahu melakukan satu hal mesti sepantasnya. Jangan merasa melakukan hal ini adalah sangat baik. Jadi melakukan satu hal itu mesti ada kompromi dengan otoritas, maka itu akan baik. Engkau adalah seorang yang jenius. Dan juga ayat 18 sampai ayat 19. Hikmah ada tahu kita sendiri, ada tidak mengerti. Jalan jauhi di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ini adalah satu pencipta tidak pikir tidak jelas. Dan di sini ada banyak orang yang tidak memahami dan juga tidak mengerti. Dan di sini terus diurangi ada dengan firman. Dan itu satu hal yang dan bagaimana dengan udara ini. Dan kita melihat tuh sekelompok Raja Wali itu sangatlah istimewa. Dan dia udara terbang bagaimana terbang, dan dia bebas bagaimana ingin berterbang.
Dan juga melihat dia akan di udara dan kapal akan dengan laut ya, dan tidak tahu bagaimana terbang. Dan batu cadas tinggi rendah dan orang berjalan di sana. Kapal di tengah-tengah juga menghadapi angin badai juga masih tetap baik. Dan juga ada perahu menghadapi angin topan sangatlah bahaya. Jika kapal laut di tengah-tengah badai akan patah dua, dan ini sangatlah jadi ini laki-laki dan jalan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dia tidak memahami. Jadi kadang ini sudah melakukan tapi tidak memahami. Jadi di udara ada burung rajawali terbang dan juga melihat dan tidak memahami. Jadi laut di tengah-tengah laut ini bosan melewati dan juga melihat dan sepertinya tidak pernah mengalaminya. Jadi dalam kiasan perkataan ini dia tahu dirinya tidak memahami. Jadi juga di ayat 20 seperti perempuan yang berzina, ia makan lalu melakukan satu yang jahat dan menyeka mulutnya dan berkata aku tidak berbuat jahat ya, jadi tidak kelihatan. Saya melakukannya tapi tidak tahu ada satu hal yang kesalahan yang sangat besar. Ya, orang berhikmat itu tahu mengerti rajawali terbang di udara, tapi orang perempuan berzina dan cerita melakukan kejahatan. Jadi tahu hikmah adalah satu bencana. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, menjadi raja. Jadi karena mungkin ada satu dengan cara yang tidak baik. Karena seorang karena ada permasalahan ini maka akan melatih ini. Karena seorang hamba yang jarak juga begini, dan seorang pengantin juga berdandan cantik. Orang bebal kalau ia kekenyangan makanan juga begini. Orang yang berhikmat itu tahu semua ini terjadi, tahu kalau bencana akan cepat datang. Karena tahu karakternya dan karakter jahatnya manusia. Hikmah adalah memakai keadaan lingkungan. Di bumi ada 4 binatang yang berhikmat. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanan di musim panas. Jadi mengatakan yang sangat bisa berpegang. Jadi di musim panas bisa menyediakan makanan. Ya tahu musim dingin tidak ada makanan, maka di musim panas menyediakan makanan. Ini ada keadaan yang mesti dipegang. Peranduk bangsa yang lemah tapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Jadi tahu mesti cari tempat yang kuat. Berada yang tidak mempunyai rakyat namun semuanya bebas dengan teratur.
Jadi dia tahu ada sangat sekelompok, ada kelompok. Jadi dia tahu mesti bersama mempunyai kekuatan. Jadi membuat sekelompok orang akan takut. Jadi sekelompok belalang di dalam udara terbang itu sangat membuat orang takut. Sampai di mana akan memusnahkan di mana. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Mereka sangat kecil. Jadi bisa tinggal di mana dalam situasi di mana. Tapi dia tahu dia lemah tapi mencari satu gunung batu. Tapi dia tahu kalau mereka tidak ada yang membimbing, maka mereka mesti ada sekelompok orang, maka bisa ada kekuatan. Dan juga tahu tinggal di dalam istana raja. Dan juga tahu dengan perubahan cuaca. Dan kita juga sama. Dan kita juga sama, kita bisa minta bantuan. Dan sini ada binatang kecil ini sangat istimewa. Di sini saya tidak ada kepintaran dari orang dan tahu diri kita sendiri adalah tidak baik. Tahu kerendahan diri kita ini terhadap binatang kecil juga bisa belajar melalui mereka. Dan sangat merendahkan diri baru bisa melihat hal-hal ini. Jadi sangat merendahkan, hikmah yang sangat merendahkan diri. Jadi sangat bisa menghargai kelebihan orang lain. Jadi setiap kehidupan yang baik. Jadi binatang merata yang juga bisa belajar dengan dia. Dan juga semut dan juga binatang lainnya bisa menyebutkan kebaikannya. Banyak orang tuh merasa dirinya yang sangat baik dan berpikir bagaimana lebih baik daripada orang lain itu. Bagaimana untuk menambah nilai untuk diri sendiri dan juga suka membandingkan. Saya lebih baik daripada orang itu akan lebih senang dan lebih tidak baik dari orang itu dan tidak senang, tidak bahagia. Dan hari ini Amsal 30 ya, kita akan lebih tidak baik daripada orang lain. Dan juga sama binatang yang lemah yang kecil juga kita belajar melalui dia. Jadi ini kita mempunyai suatu hikmah. Jadi kita merasa itu kita tidak bisa memegang satu tempat yang baik dan juga tidak mencari atau untuk penaungan. Dan kita melihat keadaan ini dan kita bisa untuk mencari bantuan. Dan terakhir ayat 29 sampai 31. Ada 3 binatang yang itu yang hikmah ada membuat satu keberhasilan kita sendiri. Ada 3 binatang yang langkahnya, bahkan 4 hal yang gagal jalannya, sehingga yang terkuat di antara binatang yang tidak mudah terhadap apapun adalah binatang yang sangat kuat. Jadi ayam jantan yang angkuh atau kambing menjadi satu yang lemah di gunung loncat sini, loncat sana. Dan sini memberitakan
kehebatannya yang itu memperlihatkan satu kehebatan diri sendiri. Akhirnya hikmah adalah tidak diam. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah dengan tangan pada mulut. Jadi kita tahu kita apa yang kita pikir tidak baik adalah tahu dirinya sangat sombong, kan mesti diam tidak berkata adalah aman. Jadi bukan kita tidak bicara, tapi dalam keadaan yang tidak baik, lebih baik diam tidak berkata. Ayat 33, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemar ditekan timbul. Bukannya kalau keadaan diri kita di dalam emosi, bukannya apapun mesti menjawab. Diam juga ada satu reaksi jawaban. Diam banyak ada penjelasannya. Bisa juga penjelasannya saya tidak saya juga jawaban tidak suka padamu. Jangan banyak lagi penjelasan di tengah-tengahnya. Yang kita merasa tuh diam tidak baik dan tidak berani. Kalau seandainya kamu marah dan tergesa-gesa, akan menjadikan satu bencana, ya. Dan hikmah ini ada saat yang tepat itu kalau kita diam, memohon Tuhan membantu kita. Jadi di dalam firman ini, dalam setiap ini bisa menekan diri sih. Ada satu hal yang kita tidak bisa, kita membutuhkan bantuan. Saya adalah yang lemah. Jadi saya tuh orangnya mudah emosi, jadi lebih sedikit bicara. Saya tuh sangat senang suka makan, jadi tidak berdaya. Makan terlalu banyak tidak mengenal Tuhan. Kalau makan sedikit akan mencuri dan akan membuat Tuhan mencemarkan nama Allah. Ya, buat saya itu tidak miskin dan tidak kaya, dan tahu dirinya banyak permasalahan dan tidaklah sempurna, tapi juga bisa untuk menahan diri dan tahu hubungan sangat baik. Jangan sampai hubungan itu retak. Jadi dalam keadaan ini bagaimana kita bisa melakukan dengan baik, jadi supaya kita tuh tinggal di dalam lingkungan itu. Dari sini juga banyak pemberi hikmat, memohon Tuhan membantu kita supaya kita menjadi orang yang rendah diri dan mempunyai hikmat. Ya, tak mempunyai introspeksi yang punya hikmat. Di dalam kita setiap tempat itu kita pas, dan mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan kita datang di hadapanmu, kami pantas. Karena Tuhan, kamu mempunyai hikmat. Saudara-saudara semua yang di dalam online, kita berkata, kita memuji Tuhan ini, kita ada satu dalam kesusahan, tapi bisa kita memujinya. Kamu menaungi kami, memberi hikmat, memberikan satu penglihatan dari langit, berikan berkat pada kami, berkelimpahan. Haleluya, kami memujinya. Tuhan, kami memujimu.
Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan saya Kamu memberkati kami dengan penuh dengan hikmat dan bekerja untuk seluruhnya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami supaya kami paham dengan hikmat-Mu. Supaya kami memahami kebesaran-Mu. Yesus, jadi心来敬拜你，要着你打开你的爱，我的主，让我单单爱慕你，为你敬拜。的心来敬拜你，要着你来加你的爱，我的主。Tuhan kami memuji-Mu. Kami mau, Tuhan kami mau memuji-Mu. Tuhan kami tetap memuji-Mu. Masih dalam roh, melalui roh, dengan kebenaran memuji. Tuhan kami mau memuji-Mu. Tuhan kami dengan nyata memuji-Mu. Tuhan kami mau mengenal-Mu.
di dalam hati memujimu, supaya hati kami berhubungan denganmu. Tuhan kami memujimu. Tuhan kami memujimu melalui hati terhadap Tuhan, pujian, pengharapan. Tuhan kami, hati kami mencintaimu. Hati kami mencintaimu. Tuhan kami memohon untuk mengenalmu. Tuhan, kami tahu kami tidak cukup. Tuhan, kami tidak benar-benar mengenalmu. Tuhan, di pagi hari ini kami mendekatkan diri hadapanmu dan berkata pada Tuhan, Tuhan Yesus, kami setiap pagi membuka Alkitab, setiap pagi membuka Alkitab. Kami di sini juga membaca firman-Mu, tapi kami tidak cukup. Tapi kami tahu mengenal tidak cukup. Tambah lagi pengharapan kami terhadap permohonan pada Engkau. Bertambah kami terhadap pengharapan. Kami mau datang mencari-Mu. Kami mau datang mencari-Mu. Lebih dalam lagi mencari-Mu. Lebih dalam lagi mengenal-Mu. Tuhan, kami tidak cukup. Tuhan, kami memohon padamu lebih dalam lagi, lebih mengenal-Mu. Jadi berkata Agu bin Yake, ya Tuhan, aku berkata sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal Yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapa yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Dialah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Dan kita berdoa untuk diri kita sendiri, dan kita juga mesti mengenal orang yang kita sudah tidak mengenalnya, dan kita mesti lagi mengenal Pencipta. Kita mesti memohon kepadanya. Firman-Nya, setiap firman-Nya adalah nyata, murni. Jadi kita tuh merasa tuh kita setiap pagi kita renungan pagi kita cukup. Seperti Amsal ini memberitahukan kita belajar berapa banyak, kita lebih lagi mesti mengenal yang Maha Kudus. Kita lebih mengenal Maha Kudus. Ada melalui Ping yang menjadi karakter kita, mengenalnya. Tuhan firman-Mu bukan hanya kita baca, tapi kita juga lebih mengenal, memahami, lebih mencintai firman-Mu.
Tuhan, kami hari ini, setiap orang datang di hadapan-Mu bukan karena renungan pagi dan renungan pagi, tapi karena firman-Mu membuat kami lebih mengenal-Mu. Tuhan, terima kasih. Amsal 30 ayat 17. Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah yang enggan mendengarkan ibunya akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak rajawali. Mengolok-olok ayah, enggan mendengarkan ibu. Di dalam kehidupan kita, pernahkah kita mengorok-ngorok otoritas kita, tidak menghargai? Mereka melakukan banyak hal dan merasa sangatlah bodoh, merasa dirinya lebih pintar daripadanya, dan merasa dia tidak suka pada kita dan kita tidak ingin mendengarkannya. Kita merasa otoritas tidak berguna, tidak baik. Hubunganmu dengan hubungan otoritas tidak baik. Kamu itu selalu dalam keadaan ini. Tapi hari ini Pastor Jason kata, ini ada tidak di dalam naungan yang sangat penting. Bisa kamu sering mengorok-orok dan tidak mendengar baik orang tuamu, dengan ketua leadermu, dan juga bosmu. Kamu tidak di dalam naungan. Kita bersama dalam hadapan Tuhan berdoa, berkata pada Tuhan, di dalam-Mu, kenapa kamu tidak bisa menghargai, mengoroknya dan tidak mendengarnya? Dan kita berkata pada Tuhan, memohon Tuhan membantu kita. Di kesombongan dalam dirimu, kamu mendapatkan satu kesakitan di dalam dirimu yang terhadap otoritas tidak memaafkan. Memohon Tuhan menyinarimu. Kamu sering melihat ketidakberdayaan otoritas. Kamu tidak berdoa untuknya. Di dalam dirimu tidak ada kasih. Tuhan yang saya kasih, mohon ampuni kami. Ampuni dalam hati kami. Ampuni dalam diri kami ini banyak kepahitan. Dan kita merasa diri kita tidak bersara. Dan kita selalu melalui penghakiman mata kita. Dalam hati kita dalam kekurangan, dalam keamaran. Tuhan, Engkau mohon ampuni kami. Mohon ampuni kami tidak tahu kalau Tuhan yang sangat
tinggi. Engkau ada Tuhan yang berkuasa atas seluruhnya. Kami melakukan jalan yang melalui pandang mata kami memberontak. Kami meninggalkan naungan sehingga kehidupan kami dalam tekanan dan dalam Tuhan, kami datang di hadapan-Mu di saat ini. Hikmat berikan dalam hati kami. Tuhan, kami tahu Kamu yang berkuasa semuanya, Tuhan yang adil. Engkau pasti akan memberikan satu pembelaan bagi kami. Firman-Mu setiap-Mu adalah sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, supaya kami lebih lagi mengenal-Mu, lebih banyak kasih-Mu diurapi kami, supaya kami percaya padamu, supaya kami percaya orang tua kami, otoritas kami, walaupun mereka melakukan satu hal yang tidak baik. Tapi Tuhan, kami memuji-Mu, memohon bagi kami hati yang puas. Urapi kami. Kami tahu Kamu berkuasa segalanya dalam keadaan ini. Dan kami satu keadilan yang tempat keadaan ini, supaya berikan hikmat, kepintaran, kerendahan Engkau berikan dalam diri kami. Amin. Tuhan, kami mohon-Mu dan kami menghadapkan-Mu. Amin. Ayat 11, ada keturunan yang mengikuti ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang geriginya ada pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Kita jangan menjadi keturunan ini. Jadi kita mengundang kalian di sini menjadi yang mengorang-orang yang mengutuk ayah ya. Jadi Yesus tidak berkata yang tidak mengutuk ibunya. Dari sini saya percaya orang itu tidak yang mengutuk, tapi kita mengutuk satu kata. Tapi apakah tidak diberkati dari mereka? Jadi sekarang yang di online, yang di stop dan ambil di teleponmu, dan ada ibumu, ibu mertua, dan ya ibu rohani, kamu yang ada ibu, dan juga ada bapak yang ayah dan ibu, dan berkati ayah ibumu dan ibu. Kita jangan menjadi generasi yang mengikuti ayahnya tidak memberkati ibunya. Dan tidak memberkati juga ada satu masalah. Mengikuti ada satu permasalahan, tapi tidak memberkati ibunya, mertuamu dan ketua leadermu. Masuk di dalam doa. Jangan memberkati. Jangan merasa anggap dirinya tahir. Kita mesti membasuh dari kekotoran kita. Kita menjadi generasi yang rendah diri dan mengikuti Tuhan, merendahkan diri mengenal Tuhan. Jadi sekarang pagi ini kita melakukan hal ini, memberkati ayah ibu, generasi kita yang atas ya. Setiap orang di dalam Tuhan dan lebih puas, lebih tahu bisa merendahkan diri. Kita mesti naungan dari orang tua, berkat. Kita memberkati orang tua kita. Kita membutuhkan orang tua. Kita mesti bersatu. Kita mesti membutuhkan naungan.
dalam firman-Mu ada setiap adalah sempurna. Setiap firman-Mu ada kehidupan. Yaitu orang tua yang melahirkanmu, ada juga orang mertuamu, dan juga mertua kita. Orang ini yang membuat kita jalan-jalan yang berkat, jalannya jalan berkat, mendapatkan diri berkati diri kita. Orang tua yang melahirkan, kita lebih gampang ingin memberkati ibu rohani kita, tapi Tuhan di sini berkata kita memberkati orang tua kita. Ini adalah firman Tuhan yang sempurna, setiap kata-kata yang sangat sempurna, setiap kata-kata yang baik, yang sangat baik. Bisa kita berjalan dengan begini, firman Tuhan ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, menjadi satu karakternya kita. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, dalam nama-Mu berkati setiap saudara-saudara semua dan juga berikut saudara-saudara yang di online, setiap hari akan lebih mengenal Tuhan, mengingat Maha Kudus, mengenalnya. Namanya Aim adalah Aim, Tuhan yang satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, yang mengasihi kita. Anaknya adalah Yesus Kristus, ada penyelamat kita. Ada Tuhan yang bersama, Tuhan dalam kehidupan. Supaya kita mengenalnya, setiap hari lebih mengenalnya. Tuhan dengan sepenuh hati mengikutimu. Terima kasih firman-Mu, supaya kami ada naungan, supaya jika mata kami buta. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami kita bersama dengan bangkit berdiri dengan firman Tuhan kita diakhiri. Kita Tuhan yang dari langit, firman-Mu hadir, hamsok semua. Karena berdoa demikian, Bapa kami di surga, khususkan makan kami, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, yang kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara semua, mari kita bersama mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat. Allah Bapa, kami memuji-Mu, mohon Roh Kudus dengan Kristus, dengan dan damai sejahtera berikan pada kami, hati kami kita tidak minta, mata kami tidak memandang dengan tinggi apa yang tidak diatur, kami tidak nyari berkati saudara-saudara semua dengan firman-Nya Tuhan, lebih lagi mengenal kelemahan kita, lebih menghargai kelebihan orang lain, kebaikan orang lain. Dalam Tuhan Yesus berkati kali ini setiap orang. Yesus itu dalam ada
marah ya, depresi ini kemarin menekan di dalam keluar ya, menetapkan mulutmu, berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap dalam keadaan yang tidak kemarahan itu, memberkati dalam Tuhan ini, memberkati mulutmu, di dalam mulutmu ada satu apa kata-kata pujian, suara kutuk keluar mundur dalam Tuhan Yesus, hatimu dalam urapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkatimu dalam kesulitanmu, matamu tertuju pada Tuhan, terhadap pada Tuhan. Berdoa di dalam doa dalam Tuhan letakkan dalam hatimu, dan jalanmu dengan baik, dan juga semua itu penuh dengan hikmat dalam Tuhan Yesus berkatimu. Amin.